Ya, dan hal yang haram itu pasti akan membawa kepada kejelekan. Kalau seandainya seseorang itu dekat-dekat dengan perkara syubhat, dia terjatuh pada perkara yang haram. Walaupun ini Ustaz ya, makanannya tuh halal. Halal yang kita makan. Penjual itu orang muslim, Ustaz. Kita mesti husnuzon kan? Boleh makan makanan oleh kitab ketika dia disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, apa yang dia makan itu akan berefek apa yang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Welcome back to Ruang Tengah. Kita membicarakan mengenai relationship dan juga lifestyle dan juga friendship di wadah ini. Masya Allah. Dan di tengah-tengah kita sudah kembali lagi nih. Masya Allah hadir nih gurunda kita, Masya Allah Ustadz Haris, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kita udah lama ketemu Ustadz. Udah sekian banyak. Masya Allah. Dan di tengah-tengah kita nih sudah kehadiran good friends kita nih, Masya Allah. Bang Fadil. Assalamualaikum Bang Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kehadiran dari Bang Fadil ini karena termasuk salah satu good friends kita yang mungkin merasakan keresahan nih, terutama terkait sama makanan. Nah, ini either ini halal atau haram nih. Alhamdulillah sudah kehadiran juga guru kita Ustadz Haris untuk bisa ngejelasin juga nih. Ini sebenarnya makanan ini halal atau enggak sih? Nah, mungkin dari Bang Fadil saya persilakan untuk bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai keresahan tentang halal food ini. Fadil, Bang. Baik. Jadi memang ini awalnya kegelisahan pribadi ya. Oke. Dan mungkin kebanyakan good friend mungkin sama kali ya. Itu dia. Jadi kalau kita kan senang kuliner ya Ustadz ya. Iya, nah. Senang kuliner, namanya ada masakan yang baru, restoran baru kita pengen coba. Iya, betul. Tapi kita kan juga sering khawatir Ustadz. Iya. Kehalalan yang kadang ditulis halal. Iya. Begitu tanya halal. Pakai anjing nggak? Pakai. Kita kaget. Ini artinya masalah edukasi ya. Jadi edukasi penjual makanan dan juga masyarakat Muslim. Ia nggak begitu paham apa saja sih hal-hal yang masuk ke dalam kategori halal. Nah, mungkin di awal Ustadz mungkin bisa cerita sedikit apa sih kaidah-kaidah yang masuk ke dalam keharaman di dalam makanan itu sendiri Ustadz. Sebenarnya dari bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hal-hal yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan dari hal yang haram. Sebagaimana juga dari bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, ibadah itu jauh lebih sedikit daripada yang bentuknya bukan ibadah. Makanya dalam sebuah kaidah, dalam sebuah ayat Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Jadi di antara bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita adalah menjadikan segala sesuatu hukum itu adalah halal asalnya. Sampai datang dalil yang mengharamkan. Apa misalnya, oh ini babi. Oh ini anjing. Oh ini bangkai. Oh ini misalnya hewan yang bertaring. Ya, atau datang nas penyebutan dia adalah hewan-hewan yang dilarang untuk dibunuh atau hewan-hewan yang dilarang diperintahkan untuk dibunuh. Jadi itu konsep-konsep para ulama kita dalam menentukan sesuatu itu halal atau tidak halal yang sifatnya adalah bentuknya muamalah. Begitu juga hal yang kita sebutkan tadi, di antara kemudahannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ibadah itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang bukan ibadah. Dalam satu hari satu malam kita kan cuma sholat 5 waktu. Jadi kalau hitungan waktu kan cuma 1,5 jam. Sisanya kan ya mau main bola, mau tidur, mau kerja, mau cari uang ya mau kemana lah kan. Begitu juga dalam 1 tahun kita kan cuma berpuasa sebulan. Haji seumur hidup sekali, itu pun bagi orang yang mampu. Dan zakat dikeluarkan oleh orang yang hanya mampu, dan itu pun hanya 2,5% setahun sekali. Jadi itu bentuk kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah tidak ingin mempersulit kita dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, begitu juga hal yang halal itu biasanya akan membawa kebaikan. Ya, dan hal yang haram itu pasti akan membawa kepada kejelekan. Nah, cuman tinggal kita sebagai umat Islam ya harus mempelajari agama supaya lebih yakin seperti itu. Mana yang halal dan mana yang haram. Dan juga untuk menanamkan kehati-hatian, bukan untuk menanamkan was-was. Jadi beda ya antara was-was dengan kehati-hatian. Ya, karena was-was itu akan membawa kejelekan, kehati-hatian akan membawa kebaikan. Makanya Rasulullah menyebutkan satu konsep ketika ada seorang sahabat pada waktu itu dia merasakan sesuatu di dalam sholatnya seakan-akan dia mau kentut. Ya, kan ada was-was nih. Kemudian Nabi mengatakan la yansarif hatta yasma sautan
au yajidu rihan. Jangan engkau keluar dari sholatmu sampai engkau mendengar jelas itu suara kentut dan jelas baunya bau kentut. Jadi ketika ada sahabat tadi kentut, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat ini untuk tidak was-was. Tetapi dia harus membangun itu di atas keyakinan. Ya, jadi begitu juga dalam hal-hal keseharian kita yang sifatnya itu lari kepada makanan, kata diskusi tadi. Jadi secara hukum asal makanan itu adalah halal. Sampai kita mengetahui bahwasanya makanan tersebut adalah makanan diharamkan, babi, anjing, atau makanan tersebut kita tahu secara pasti dia tercampur dengan hal yang sifatnya haram, mirin, gelatin, atau yang semisalnya, atau makanan itu disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Ini daging sapinya dari Arab misalnya, atau untanya datang dari Mekah. Tapi ketika dia tidak disembelih secara syar'i, tetap saja dia bangkai. Jadi tidak boleh dimakan. Tapi kalau di sana ada sapi yang datang dari Australia, datang dari New Zealand, tapi sapinya disembelih secara syar'i, ya jadi halal. Ya, jadi itu ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam agama kita. Disitulah kita membangun kaidah-kaidah dalam halal, haram, dan halalnya makanan, seperti itu, Bang. Nah mungkin kalau misalnya Bang Fadil juga pernah ngeliat juga nih, Ya. kita kalau misalnya ke ruang ke tempat makan gitu, mereka tuh naruh tuh stiker halal ya, stiker halal. Ini kita ngerasa ini kayak halal nih, tapi sebenarnya kita belum tentu tahu juga sih sebenarnya itu halal atau enggak sih. Bang Fadil pernah nggak ngalamin kayak gitu? Benar. Jadi kadang-kadang udah jelas-jelas tulis halal. Kita tanya lagi, halal nggak? Halal. Tapi kita tanya pakai mirin, pakai gitu kan, pakai ancu, pakai arak, pakai. Tapi kalau nggak pakai, kok pakai kan nggak halal. Tapi kalau nggak pakai boleh kok Pak, katanya. Ini kan nanti wah. Jadi untuk hati-hati ke tempat yang lainnya seperti itu. Nah, jadi ini pertanyaan Ustaz, bagaimana Ustaz hukumnya makanan yang bersinggungan dengan alkohol? Kan karena Anda pernah mendengar bahwa alkohol apabila dimasak dalam temperatur tertentu dia akan menguap. Seperti apa gitu? Jadi memang kalau kita lihat dari penjelasan para fuqaha ya, diantaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, setelah disepakati yang namanya khamar, yang namanya minuman arak dan yang semisalnya itu haram ketika dia dikonsumsi dan diminum, jelas itu adalah hal yang disepakati oleh para ulama kita. Namun di sana ada istilahnya ketika dia terburai dengan unsur-unsur tertentu atau dengan kadar panas tertentu seperti yang Bang Fadil cerita tadi, nah bisa saja dia itu hilang. Kadar alkoholnya hilang. Nah, ketika kadar alkoholnya hilang, maka di sana ada satu kaidah, al-hukmu yaduru bil ilah wujudan wa adaman. Hukum itu berputar pada ilahnya. Kapan ada ilah di situ ada hukum, kapan tidak ada ilah maka di situ tidak ada hukum. Jadi haramnya makanan yang tercampur dengan khamar. Tadi ilahnya apa? Ada khamar itu yang dia akan memabukkan. Sedikit atau akan banyak. Ya, selama dia itu ada khamar, yang jelas itu hukum asalnya adalah hal yang tidak dibenarkan. Tapi ketika misalnya dengan kandungan dicampur dengan kandungan tertentu atau dibakar dengan zat-zat tertentu, dengan uap-uap tertentu, hilang khamarnya, maka hilang hukumnya. Cuman yang jadi masalah, apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, beliau menyebutkan sebuah kaidah ketika hilang. Nah, sekarang apakah kita bisa memastikan bahwasanya khamar, mirin yang diletakkan di makanan-makanan misalnya ramen atau yang semisalnya hilang kandungan alkoholnya itu tidak? Nah, kalau seandainya hilang silakan kita makan, halal. Tapi kalau seandainya tidak hilang, ya maka kembali kepada kaidah asal. Tapi kalau seandainya wah saya nggak tahu hilang atau enggak, ya berarti kan ragu-ragu, kecemasan. Berarti ya, ini bukan was-was, ini ibaratnya sesuatu kaidah. Jadi enggak diketahui halal dan haramnya kan syubhat jadinya. Ya, yang namanya syubhat kan kata Rasulullah, wa man waqa fi syubhat waqa fil haram. Kalau seandainya seseorang itu dekat-dekat dengan perkara syubhat, dia terjatuh pada perkara yang haram. Ya sudah, pakai kaidah da ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggallah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu, karena kita enggak bisa memastikan kira-kira khamarnya dengan uap tertentu bisa hilang atau enggak. Ya, dan bersama dengan itu kan mungkin cukup banyak makanan yang halal ya, yang bisa kita cicipi, yang mungkin dengan jenis yang sama, brand yang berbeda mungkin, nah bisa saja mungkin rasanya akan jauh lebih enak, atau bisa saja rasanya mungkin di bawahnya sedikit yang paling enak, tapi halal itu lebih berberkah seperti itu. Masya Allah. Nah, kalau misalnya ternyata ini masuk gini, Ustaz, kalau kita makan nih
di tempat-tempat yang kondisinya kita maksudnya beef apa segala, tapi itu mereka nyediain alkohol Ustaz. Buat minum mungkin ya, atau Anda nggak tahu apakah itu buat minum atau misalnya buat apa, buat minyaknya kita nggak. Tapi kalau misalnya ternyata mereka nyediainnya buat minum Ustaz, atau gimana Ustaz? Apakah diperbolehkan juga kita makan di situ? Jadi dari fatwa yang pernah saya baca dari para ulama, di sana ternukilkan ada hadis dari Nabi SAW di mana kita itu dilarang untuk duduk-duduk dan berkumpul di tempat yang di situ dijual khamar. Oke. Ya, nah tentunya walaupun kita misalnya nggak minum khamar, ya kita nggak mencicipinya, kita nggak pesan, tetapi kita makan makanan yang di situ halal, tetapi ada sisi khamarnya. Ya, dan Nabi SAW melarang kita untuk tidak dekat-dekat di situ, karena itu tempat ya namanya hal-hal yang kita lihat perkara yang diharamkan oleh Allah, justru kita menghindar. Jadi jangan justru kita malah duduk di situ. Yang kita khawatirkan suatu saat ketika kita melihat orang minum khamar yang tadinya nggak pernah lihat orang minum khamar dan melihat dan mendengar orang minum khamar sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang mengerikan. Tapi ketika kita sudah sering lihat, ya kita duduk bersampingan dengannya, minimal kalaupun kita nggak minum, setidaknya kita akan menganggap sepele dosa. Dan itu tentunya akan berefek dengan iman seseorang seperti itu. Walaupun ini Ustaz ya, makanannya tuh halal. Halal yang kita makan. Dan di situ menjual khamar, kita nggak pesan khamar, cuma memesan makanan yang halal tuh. Walaupun kita pesan makanan yang halal, karena Rasulullah melarang kita untuk berkumpul di tempat yang dimana di situ dijual minuman keras. Jadi lebih baik kita hindari Ustaz. Kita hindari seperti itu. Nah, tapi kalau kondisi saat ini mungkin lebih jauh lagi nih. Kalau ternyata yang jadi penjual itu orang muslim Ustaz, kita mesti husnuzon kah sama barang yang mereka jual atau gimana Ustaz? Tapi kita akan berhusnuzon ya ketika sesuatu itu nggak nampak. Tetapi ketika jelas itu whisky, ya minuman keras jelas. Jadi apa yang mau dihusnuzon lagi? Jadi dia jual minuman keras. Oke. Ya, itu. Jadi husnuzon pada tempatnya. Jadi itu. Kita pertanyaan lagi Ustaz. Nah, ini kita kan sering kadang-kadang kita safar Ustaz. Safar keluar negeri ini. Negeri non muslim ya. Negeri non muslim. Ya. Bagaimana nih kita dalam hal kehati-hatian. Kemudian juga bagaimana kaidah, misalnya contohnya kayak kita di Amerika atau di negara-negara yang mayoritasnya itu Nasrani atau Yahudi. Kan katanya makanan atau hewan yang sembelihan ahli kitab itu halal untuk dimakan. Nah, seperti apa nih Ustaz? Tapi jadi kaidahnya itu berbalik dengan kaidah ketika kita berada di negeri muslimin. Ya, jadi ketika kita berada di Indonesia yang memang mayoritasnya muslimin, hukum asal makanan di negeri ini adalah halal. Sampai kita mengetahui dengan pasti bahwasanya itu adalah ada unsur haramnya. Nah, ketika kita berada di negeri mayoritasnya adalah non muslim, ya, maka hukum asal makanan di sana itu haram. Sampai datang dalil yang kita bisa memastikan bahwasanya itu adalah makanan yang halal. Dan di beberapa negeri-negeri non muslim itu biasanya ketat ya, dan ini sebagai bentuk hal mungkin penjagaan mereka kepada umat Islam. Ya misal ya mungkin nggak jauh-jauh lah di Singapura, kita kan lihat makanan yang memang sudah ada logo halalnya itu insya Allah pasti halal, insya Allah. Karena mereka super ketat ya. Nah begitu juga di negara-negara yang lain, memang di situ mereka mengkhususkan makanan-makanan yang itu situ halal, ya untuk umat Islam. Ya karena ini memang mau tidak mau dari sisi bisnis dan perdagangan kan pasar umat Islam cukup besar ya di dalam permasalahan hal yang seperti ini ya. Jadi itu kaidahnya. Jadi hukum asal jangan sembarangan makan. Wah kan katanya hukum asal sesuatu itu halal. Betul. Hukum asal segala sesuatu halal ketika kamu berada di negeri muslimin. Tapi ketika kita berada di negeri orang kafir atau negeri non muslim, hukum asalnya adalah makanannya mereka. Sampai kita mengetahui bahwasanya itu adalah halal. Nah kemudian yang kedua, nah makanan ahlul kitab itu halal buat kita. Ketika sembelihan ahlul kitab halal buat kita, ulama mensyaratkan ketika dia menyebut bismillah. Seorang muslim ketika dia tidak menyebut bismillah ketika dia menyembelih, nggak halal makanannya. Seorang muslim. Ini Bang Fadil beli sapi limosin, harganya 100 juta. Lu saking kagumnya melihat besarnya sapi, ya sampai lupa baca bismillah. Boleh nggak dimakan? Haram karena sudah jadi bangkai. Nah seorang muslim yang lupa membaca bismillah tidak boleh dimakan dagingnya, apalagi orang kafir nggak baca bismillah pasti tidak boleh, tapi pasti tetap tidak lebih boleh. Jadi syaratkan di situ boleh makan makanan oleh kitab ketika dia disembelih dengan cara yang syar'i. Itu satu hal yang kedua, tadi kita bahas kan bukan anjing bukan babi ya, tapi pembahasannya ada nggak unsur-unsur haram di situ, karena mereka
Ya seperti di Jepang atau di tempat-tempat yang lainnya kan mirin, gelatin itu sesuatu yang nggak lepas dalam makanan mereka. Jadi kita juga harus berhati-hati di sana karena itu hukum asalnya seperti kita sebutkan dalam makanan yang haram. Oke. Nah kalau misalnya gini Ustaz, tentang makanan yang kalau disebutnya menyerupai bahan yang haram nih. Misal kita sering temuin nih kalau misalnya kita lagi makan coffee shop apa segala, mereka bilang, oh nih wine tapi nggak pakai alkohol misalnya. Oh nih nggak ada ramnya tuh. Tapi mereka nyebutnya ram misalnya gitu. Itu gimana Ustaz? Apakah kita boleh mesen atau gimana? Toyib, dia tidak dilihat di sisi namanya ya, tapi dia lihat di sisi apakah di situ ada unsur haramnya. Sekarang khamar, apa unsur haramnya khamar? Karena itu memabukkan. Ya soalnya di sana juga ada kopi wine ya. Ya itu dia. Ya. Jadi tidak bisa dengan namanya wine, wah sudah jadi wine. Jadi sekarang ada air, ini air zam-zam nih, namanya zam-zam. Iya, tetapi isinya alkohol atau isinya khamar tetap haram. Jadi sesuatu itu dilihat dari sisi hakikatnya. Ya itu hukum asalnya, dilihat dari sisi hakikatnya. Kalau memang terkadang kan ada botolnya seperti minuman keras. Namanya juga minuman keras. Tapi kalau memang di situ kosong, nol, misalnya nggak ada alkoholnya atau tidak ada sesuatu yang memabukkan, ya kembali kepada hukum asal. Jadi halal. Cuman ya untuk kita berhati-hati ya jangan kita memakai istilah-istilah yang itu sudah populer itu sebagai minuman-minuman keras seperti itu. Tapi halalnya tetap halal. Soalnya Anda sering juga kalau misalnya itu dari jenis makanan Ustaz. Jadi mereka nyebutnya kan, mohon maaf ya, bacon itu kan daging babi Ustaz ya. Tapi mereka misalnya beef bacon. Nah itu bingung nih, ini sebenarnya daging sapi atau udah dicampur sama daging babi juga Ustaz. Jadi penamaan itu sebenarnya nggak masalah Ustaz ya. Asalkan kita bisa pastikan hakikatnya adalah halal. Tetapi dari sisi lain ya nggak pantas dia memberikan nama dengan nama-nama seperti itu. Ya seharusnya halal yang jelek itu dijauhi kan, kenapa harus dijadikan nama seperti itu. Mungkin kayak hamburger juga kali ya. Hamburger kan dari negara asalnya kan ham itu nanya daging babi. Itu kan sudah terbiasa hamburger. Oke. Mungkin ada keresahan lagi dari Bang Fadil nih terkait masalah halal. Kalau misalnya lagi keluar kota atau misalnya ini atau mungkin bareng makan sama anak-anak gimana Ustaz? Ada nggak pertanyaan mungkin bisa ke Ustaz? Kemudian ini terkait dengan kuas. Kan sempat tersebar tuh kan. Kuas yang kuas yang dipakai dari babi. Yang dipakai buat ngoles bumbu. Apakah kuas ini kan tidak kita makan nih Ustaz? Apakah ini merubah makanan menjadi haram? Seperti apa Ustaz? Jadi sebenarnya bulu-bulu babi ya itu banyak digunakan seperti kuas, seperti sikat gigi, katanya seperti itu ya. Nah, apa sebenarnya hukum Islam? Nah, ini kembali kepada kaidah apakah babi itu adalah hewan yang najis seluruhnya ataukah dia tidak najis? Nah, jumhur ulama mereka mengatakan bahwasannya ya babi itu adalah najis. Ya ketika najis bulunya najis. Nah, ketika bulunya itu najis dan kemudian dijadikan sebagai kuas, ya tidak bisa seseorang itu menjadikan sesuatu yang najis ya untuk diperjualbelikan. Karena kita nggak boleh beli barang-barang yang najis. Ya, apalagi misalnya kuas ya seperti sikat gigi dan lain sebagainya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Walaupun di sana ada sebagian ulama ya mereka mengatakan bahwasanya bulu babi itu tidak najis. Ketika dia tidak najis, maka ya tidak masalah untuk dipergunakan, tidak masalah untuk diperjualbelikan. Ya cuman maksudnya ketika kuas itu adalah kuas untuk ngecat rumah ya misalnya atau lain sebagainya ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau memang itu adalah sesuatu yang tidak dimanfaatkan untuk masuk ke perut kita dan ada manfaatnya dengan kita membelinya dan tidak ada barang lain untuk digunakan untuk ngecat rumah, mudah-mudahan nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya mungkin ada pilihan yang lain mungkin akan lebih baik. Nah, karena mau nggak mau kan kita harus memegangnya dan lain sebagainya. Ya memegang najis kan tidak boleh memegang najis seperti itu. Ustaz, kalau misalnya kita ketemu sama beberapa brand besar nih, tapi ternyata qadarullah di brand tersebut itu belum ada logo halalnya Ustaz dari MUI. Kalau kita kan di Indonesia ini kan terkenal sama MUI dan BPOM kan biasanya ya. Nah kalau misalnya kita mau beli barang nih, beli makanan dari situ, tapi belum ada logo itu, sebaiknya kita pengen beli atau enggak? Apa perlu kita mesti spesifikasi tanya mereka dulu secara detail atau gimana Ustaz? Jadi kembali kepada hukum asal. Hukum asal makanan di negeri muslimin adalah hukum asalnya halal. Sampai datang kepada kita hal yang meyakinkan kita bahwasanya itu adalah barang yang haram. Tapi kalau seandainya wah kayaknya nih nggak halal nih kayaknya, buktinya nggak ada ini, wah kayaknya. Nah kayaknya kembali kepada kaidah kita tadi. Ya keraguan itu tidak bisa menghilangkan keyakinan. Jadi keyakinan hukum asal sesuatu itu adalah halal.
Tetapi kalau memang seandainya sudah ada isu yang tersebar dan ada bukti dan qarinah bahwasanya mereka menggunakan bahan-bahan yang tidak halal dari makanan mereka tersebut, ya sudah, kita lebih baik menjauh. Seperti itu. Tapi kalau cuma sekedar kayaknya nih nggak ada logo MUI ini, jangan haram ini. Ya, jadi itu berarti sudah was-was. Ya, karena yang saya tahu di Arab Saudi sendiri banyak makanan yang dijual-jual itu kadang-kadang nggak ada logo halalnya, coklat dan sebagainya ya. Mungkin sudah di walau-walam ya, mungkin ada yang saya nggak melihat tertulis seperti itu. Atau mereka di pihak pemerintah mungkin sudah ada aturannya ABCD, masuk udah semuanya halal. Dan itu juga menjadi kaedah di tempat kita sampai kita memastikan jelas itu adalah makanan yang dijual itu mengandung hal yang haram. Ya, apalagi misalnya ada pihak yang berwenang MUI di sini, mereka sengaja nggak mau keluar surat dari kami karena memang ada hal yang mereka tidak mungkin kalau itu kan qarinah namanya ya. Nah, ketika itu qarinah sudah kita untuk berhati-hati seperti itu. Bang Fadil gimana Bang Fadil? Apa sudah cukup menjawab nih mengenai Luar biasa ya. Ini terus terang emang galau kita kadang makan kita was-was gitu. Ini halal apa enggak ya? Dan mungkin saya pikir Good Friends juga merasakan yang sama ya. Jadi paling nggak kita mendapatkan pencerahan nih. Jadi paling tidak kita tahu kaidah-kaidahnya seperti apa sih di kondisi kita makan di restoran. Tadi banyak hal yang kita dapatkan dari Ustadz. Barakallahu fiik. Masyaallah. Barakallahu Ustadz. Insya Allah udah cukup menjawab ya. Alhamdulillah. Lebih lega. Lebih lega. Karena ini masalah makan halal ini kan penting banget. Karena untuk keberkahan kita nih. Jadi keberkahan bukan dari harta halal atau haram, tapi makanan kita makan. Betul. Jadi buat anak kita ini kan buat ini makanya harus kehati-hatian ini kadang-kadang yang kita harus jaga nih. Jadi makanya di dalam Al-Qur'an tuh diibaratkan, dipermisalkan dalam sebuah hadis seorang mukmin itu hendaknya seperti lebah. Dia lebah itu makan yang baik-baik, keluarnya juga baik-baik. Ya, dan ketika dia hinggap di sebuah pohon atau sebuah dahan, dia tidak merusak dan dia tidak mematahkan. Itulah seorang muslim. Jadi hati-hati apa yang dia makan. Ya, apa yang dia makan itu akan berefek apa yang keluar. Maksudnya keluar anaknya, akhlaknya itu akan cukup berefek. Makanya banyak orang-orang yang non-Islam yang makanannya nggak diperhatikan, ya dia melihat anaknya berzina, anaknya berbuat dosa, anaknya berbuat maksiat, nggak ada rasa kecemburuan. Itu dalil karena makanan yang masuk kepada dia adalah sesuatu yang tidak baik, keluarnya juga hasilnya nggak baik. Seperti itu, dan itu sangat berpengaruh. Emang itu part of masuk ke bagian juga Ustaz ya? Iya. Jadi makanan kita juga bisa berpengaruh kepada akhlak kita sebenarnya. Iya, pasti. Sangat berpengaruh. Makanya disebutkan di antara bentuk dayuth itu dia tidak punya kecemburuan kepada keluarganya yang berbuat maksiat, di antara efeknya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Makan babi, makan yang diharamkan oleh Allah, dan itu nyata. Kenyataannya sedemikian. Ya, dan begitu juga mungkin makna dari hadis tersebut, ya juga ada makanan halal ya ketika dimakan berlebih-lebihan ya terkadang juga bisa darah manis, bisa kolesterol dan sebagainya ya. Jadi subhanallah di zaman salaf dulu ketika mereka istiqomah di atas sunnah itu kan biasanya mereka jadi sulit, jadi banyak ujian, banyak cobaan. Kita sekarang ketika berada dalam istiqomah ini, ujiannya beda. Ujiannya membesarkan perut. Ujian kita ini Ustaz. Jadi kadang-kadang dengan ujiannya kita perut ya, jadi banyak makan jadi gemuk. Tapi kadang-kadang kita juga nggak bisa sabar dengan ujian yang Allah berikan seperti itu. Tapi Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik nih. Masya Allah nih dapat podcast baru terkait dengan makanan nih, Masya Allah. Bang Fadil insya Allah juga menjawab ya, Masya Allah. Oke. Kepada seluruh Good Friends, tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung acara di episode kita pada podcast Ruang Tengah ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube channel Hibu. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya.